Ya, saya lupa nge-recam tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Itu hasilnya seperti ini ya, anaconda ini. Dan dia ada environment. Di bagian akhir itu ada tata cara membuat virtual environment ya. Tapi di sini nggak saya sertakan. Jadi untuk belajar ya satu virtual aja nggak apa-apa ya. Ini contohnya, ini ada beberapa, ada 4 ya. Kalau kita install langsung itu cuma dikasih 1 root nyebutnya itu. Dan tiap-tiap environment itu library-nya beda-beda. Jadi untuk supaya nggak memberatkan gitu ya. Kalau saya pakai environment ini mungkin cuma sentimen analisis gitu. Ini kalau kita ingin membuka environment ini, kita nah kalau virtual environment itu di sininya muncul ini. Atau kita pengen pakai yang inilah, Nusa Putra ini ya. Kita klik dulu, aktifkan. Tapi ini nggak saya sarankan ya, karena berat. Ini saya beralih ke environment yang lain aja, muter-muter dulu tuh. Nah ini library-nya. Kemudian kalau saya masuk ke terminalnya, di sebelah kirinya itu NPU gitu ya. Apa aja library-nya ya ini. PIP list ya. Nah ini PIP yang ada. Tapi oke, sebaiknya kita atau saya lebih suka pakai ini, cuma pindah-pindah ininya konda aktifat, hidupin yang NPU kelas 3A misalnya. Nah ini muncul. Terus library yang udah ada apa saja, itu beda sama yang tadi. Ini contoh. Cuma sebaiknya nih janganlah pakai yang kita aja biar cepat gitu ya. Oke, kalau udah install Python, berikutnya kita bisa install ya untuk aplikasi ya. Jadi nggak mungkin kita buat aplikasi pakai Jupyter Notebook atau pakai Google Colab, nanti user suruh buka Google Colab, suruh ini dan itu ya agak ribet, kasihan ya. Jadi butuh interface. Salah satu yang paling banyak dipakai ya PHP, web base ya. Mana panduannya tadi? Buka yang Apache install, kayaknya ini ya. Nah ini kita download saja yang terbaru lah, cari gitu kan, arahkan foldernya, kemudian jadi gitu kan ya. Ada beberapa cara yang itu kita running start Apache-nya gitu kan, terus kita buka htdoc
apa atau browser gitu kan ya, localhost, nanti dia muncul. Itu cara. Tapi ada cara yang lebih praktis ya, dengan cara kita masuk ke folder tertentu, kemudian kita running aja ini sebentar. Jadi pastikan dulu ya Python-nya sudah berjalan atau enggak. Kemudian agak susah ini, coba pakai PIP3 list ya, atau kalau install PIP3 install notebook misalnya, PIP3 install dan seterusnya gitu ya. Jadi misalnya kita ingin buat di sini ya proyek baru dah gitu kan ya, PHP tes itu kan ya. Nah, koding PHP-nya kita pengen taruh di sini, kita ketik aja cmd, kemudian jalankan server PHP untuk folder ini. Jadi PHP minus server localhost, ini portnya misalnya 8000 gitu. Dia akan membangkitkan server yang kalau kontrol klik aja ini dia nanti belum muncul ya. Ini ada masalah nih kayaknya Jupiter saya nih ya. Ntar, perbaiki lagi dah.
Oh, ini saya ada 2 yang hidup nih, saya matiin dulu dah ini. Banyak yang hidup bentrok servernya. Oke, kita ulang. Tik cmd php muncul kontrol klik. Nah, dia nggak muncul apa-apa di sini ya. Jadi emang karena belum ada programnya gitu ya. Caranya gimana? Ya kita coba aja praktek. Input teks gitu kan, PHP. Nanti kan dia akan memberitahu pertama input teks. Oh, ini kurang detail saya nanyanya ya. Kode HTML untuk input teks. Oh, ini untuk ininya ya. Untuk kemudian ditampilkan dengan PHP gitu ya. Ini HTML. Kemudian ketika form disubmit, dia akan mengecho itu, menampilkan ya. Kalau dia nggak mau nih, ntar echo input text. Copy, buat saya di satu file di sini ya, file HTML misalnya index gitu ya, index. Ini isinya, aduh, kita pakai notepad aja yang gampang ya. Ini tampilan dari yang tadi itu ya, input, kemudian post. Oh, ini ada satu kode PHP ya. Ini input, validasi input atau mengubah tampilan output ya. Ini mana menampilkan teks yang di input dengan kode yang lain gitu ya, kode
masih yang tadi juga nih. Oh, dia butuh satu ini ya, result PHP. Dia manggil ininya dulu ya. Ini saya copy. Ini yang tadi kurang lengkap. Kemudian satu program lagi ini namanya result ya, PHP. Jadi dia akan menampilkan result ya, kan memanggil tuh ya, manggil, kirim, kemudian sorry proses PHP, teks yang ditampilkan. Oh, ini kayaknya ini. Dia nggak manggil, kenapa ini? Input text. Input text ketika disubmit result PHP ternyata chat GPT kita tanya 2 kali hasilnya beda ya. Form input. Nah, yang tadi dia ngasih tahu ini jawab contohnya ya. Input. Kemudian diproses di sini. Tes. Oh, dia minta ini ya, validasi. Dia akan memanggil proses PHP. Tadi errornya di mana? Kita coba lagi dah ya. Ini dengan PHP gitu ya. Nah, Python sendiri. Oh ya, ini belum, masih lanjut yang ini tadi ya. Oke.
Ini bisa kita download, ini PYNB, atau kita bentuk menjadi bahasa Python. Ini Python notebook ini, atau IPy ya. Mana kok download? Oh ini ya. Tes collab Python. Tes kenapa ini kadang dianggap virus gitu ya, yang ini nih. Kita jalankan. Kalau menjalankan program Python ya Python spasi tes collab.py. Ini hasil outputnya dia ya, tes collab.py. Atau kalau mau enak kita pakai Visual Studio Code juga bisa ya, Visual Studio Code. Ini yang tadi Jupyter Notebook ya, atau yang Google Colab, ini saya download terus dikonversi menjadi PY, Python biasa itu ya, Python konsol zaman dulu ini. Ini run. Ya, ada original file is located. Ini sama hasilnya ya. Kemudian ini collab itu bisa bagusnya dia bisa di share ya. Nah ini yang Google Colab, ini bisa saya mana share-nya ini, share ini ya, share. Anyone with the link, copy link. Nah ini saya taruh di chat. Nah itu barusan saya share, itu Google Colab codingnya gitu ya. Tapi kalau dijalankan karena sama-sama pakai Google Colab biasanya selalu berhasil gitu ya. Kecuali kalau Jupyter Notebook, kalau saya share Jupyter Notebook saya dijalankan di laptop kalian belum tentu bisa kalau library-nya nggak pas ya.
Oke, kita lanjut. Ada satu lagi namanya flash ya. Jadi saya tanya aja nih, apakah Python punya server khusus ya, untuk aplikasi web gitu ya? Jadi dia pilihannya itu Flash, Django, Pyramid, dan lain-lain gitu ya. Atau bisa jalan juga di PHP ya. Kita kan sudah punya yang tes collab Py ya. Bagaimana menjalankan Py di PHP gitu ya. Dia memberikan instruksi Excel exec atau eksekusi. Jadi dia akan memanggil ini file py nya beserta lokasinya gitu ya. Saya copy aja gini, misalnya di gimana tadi ya, di sini yang tempat PHP servernya ya, new file misalnya, tes Python lah gitu ya, PHP. Ini filenya PHP, cuma dia nanti akan menjalankan ini tes collab gitu ya. Berarti ini diisi sama yang mana tadi, copy saja. Dan di sini Python mana namanya tadi ya, ini kan seolah-olah kayak ngetik di command prompt Python, terus tes collab ya. Jadi seolah-olah PHP ini menjalankan yang ini tadi, seolah menjalankan ini gitu ya. Nah ini, jadi ini berjalan di PHP mengakses ini, tapi dia jalannya itu di background gitu ya. Coba kita tes aja dah, file save. Jadi di localhost, apa nama filenya tadi nih, tes Python PHP ya. Nah, ini hasilnya keluar ya. Jadi ketika menjalankan tes Python PHP ini, kodenya tadi mana? Ini dia akan menjalankan komen di window. Aduh, ini ya. Udah, ya. Kemudian outputnya ditampilkan gitu ya, komen. Nah, untuk program yang lain juga cara mengakses eksekusi dari PHP ya seperti itu ya. Kemudian
kalau Python semua yang program yang kita buat, tapi kebanyakan sih aplikasi-aplikasi itu di Indonesia PHP ya gitu, jadinya kita terpaksa menggunakan Apache atau servernya PHP gitu. Tapi kalau satu aplikasinya memang AI murni gitu, dia pakai murni Python semua, jadi nggak ada PHP-nya gitu. Bagaimana menginstal Flash dulu dah, menginstal yang paling ringan itu Flash namanya, itu ya kayak kayak Apache itu ya, kayak atau Nginx atau ya PHP lah, tapi ini dia murni khusus Python, jadi PHP install Flash. Ya udah kita ikutin aja coba. PHP biasa, kalau nggak ada ini nanti nggak, ketika dijalankan ada no module gitu ya. PHP install Flash. Nah ini udah. Kemudian beri contoh kode input output teks dengan Flash. Nah itu. Nah dia nanti biasa impor gitu ya, impor Flash. Nah ini home, jadi butuh home HTML, kemudian ini keluarannya reset HTML. Ini folder home dan ini folder result. Jadi bukan dua folder ya, dua file seperti yang PHP tadi ya. Kalau enggak kita coba aja buat satu seperti biasa, dia mainnya berbasis folder ya, Flash gitu kan, misalnya tes. Kemudian di sini kita butuh dua file. Pertama home itu kayak HTML input output ya, gitu masukkan, jadi new home HTML, wadahnya ya, wadahnya. Kemudian result HTML juga ya, dan kita nggak pakai PHP di sini. Udah kita home itu diisi sama yang ini ya, copy aja langsung, copy, simpan. Yang result copy, simpan. Ini disimpan belum nih? Tampilannya kira-kira kalau kita double klik itu, ini interface-nya ya, cuma belum bisa jalan ini karena kita belum masang servernya kan ya. Jadi kita butuh satu server. Nah ini servernya nih, segini doang gitu ya. Ini adalah bahasa Python ya. Kita copy kode, namanya apa tadi di sini nih,
kayaknya namanya bebas sih, kita pakai tes aja dah ya, tes Python. Kemudian ini kita isi terus save sudah. Nah, baru kita, jadi minimal 3 file ini ya, file mesinnya, file inputnya, dan file outputnya gitu. Jadi ini saya coba jalankan. Python tes py. Dia akan menghidupkan ini 127.001.5000 nih. Saya jalankan coba. Ini ada tulisan Jinja ya. Jinja ini berarti ada problem nih saya ini di Jinja ini. Home HTML. Home HTML. Tanya aja. Ini input, masukin kata, kemudian home HTML-nya dia bilang bermasalah ya, home HTML. Apa error? Oh, dia harus mengikuti ini ya, struktur direktorinya mirip Laravel atau CI ya. Oh, jadi bagaimana struktur ya, bagaimana struktur folder class. Oh, ternyata seperti ini dia. Jadi saya harus buka folder template, di dalamnya ada ini ya yang tadi itu. Jadi folder templates. Nah, seperti ini ya strukturnya ya. Root model ini mirip Laravel ya. Jadi input text, output text. Nah, ini udah ya. Jadi result dia cuma input teks, ngambil data yang diinputkan, terus mengeluarkan output teks. Nah, ini home. Iya, langsung ini baca 4. Input.
Oke, seperti gambarannya yang flash ya, agak ribet ya. Jadi mungkin ya terserah, bebaslah kalian ya. Ini kedengaran masuk kamu. Make Flash atau Python itu bebas ya. Tapi karena rata-rata PHP gitu ya, nggak ada salahnya ya belajar yang mengeksekusi Python lewat PHP. Itu lebih fleksibel ya. Yang mana tadi itu? Soalnya kalau yang Flash ini kita pertama buat engine-nya ini untuk merunning servernya, kemudian butuh strukturnya dia udah harus seperti ini. My aplikasinya folder ya, folder kita dia ada subfolder namanya template. Nah di dalam template ini isinya itu view kayak input output doang ya, HTML ini. Dan yang lainnya belum saya explore nih ya. Ada model, ada root, itu mirip folder, struktur folder, misalnya bagaimana Laravel itu. Dia yang tipe-tipe model view controller itu rata-rata dia seperti ini, app, kemudian ada root, ini ada model, mana model itu biasanya dia di sini ya, app gitu. Oh ini model. Ada lagi yang bagaimana struktur kode igniter misalnya. Kode igniter application, model, view. Jadi tiap-tiap framework itu macam-macam ya, tapi ini masih sama PHP. Bagaimana Django coba ya. Nah ini Django. Wah dia Django ini spesialis digunakan untuk proyek yang besar ya. Kalau Flash itu untuk yang kecil atau nyebutnya micro ya, micro framework gitu. Tapi ternyata Flash itu lebih banyak yang suka dibanding Django karena Flash ternyata micro tapi bisa digedein sendiri, fleksibel gitu ya. Oh ada yang logout ya. Endang. Oh ya kalau ada apa-apa itu di chat ya, ditulis di chat. Nah nanti karena kerekam di Zoom-nya ya, jadi kali kebaca nggak apa ya, ada yang izin. Oke kalau sudah untuk materi sebenarnya masih ada materi ini ya, cuma bisa dibaca sendiri ya di LMS itu materinya. Jadi penjelasan singkatnya itu ini agent yang akan kita rancang, kemudian ini environment, dia itu memproses, dia butuh sensor untuk menangkap informasi, diproses kemudian memberikan aksi untuk menjawab sensornya ini ya. Kalau mobil otomatis otonomous misalnya, kalau ada yang nyebrang
proses langsung berhenti, ya, berhenti berjalan gitu. Set. Dia matematisnya sederhana. Bagaimana aksi dihasilkan dari input P, persepnya ini. Ini contohnya adalah kalau ada kotoran dia ngisap, kalau nggak ada kotoran dia diem gitu ya. Kalau diem beberapa detik masih bersih juga diem, dia loncat ke B. Kalau B kotor disedot, kalau bersih dia diem dulu, kalau misalnya ada kotoran lagi sedot lagi, kalau misalnya bersih terus dia pindah lagi ke gitu ya. Kalau right ke left dan seterusnya. Ini fungsinya tinggal ditanam aja di mesinnya itu. Kalau A bersih pindah ke kanan gitu kan. Kalau A kotor sedot, kalau B bersih pindah ke kiri dan seterusnya gitu ya. Ini cuma jadi di sini ada konsep rationality itu ya logis aja gitu ya. Jadi agent atau AI yang kita rancang itu pasti nggak bisa menyelesaikan semua hal gitu ya, atau juga nggak bisa meramalkan yang baik peramal gitu ya. Dan rasional itu kadang nggak menjamin 100% berhasil gitu ya. Sini ada konsep PAS, performance, environment, actuator. Ini harus dijawab untuk yang ini, misalnya taksi bergerak sendiri gitu kan. Performanya ngitungnya ya ini harus dijadikan goal ya. Pertama keselamatan, yang penting nggak tabrakan. Yang kedua tujuannya sampai, terus nggak rugi, nggak melanggar lalu lintas, terus yang naik juga nyaman gitu ya. Terus environmentnya itu ada yang jalanan, di jalanan juga ada mobil lain, kadang ada yang nyebrang, terus kadang gelap gitu kan ya, atau hujan. Aktuator itu belok kanan belok kiri, gas, rem, klakson, munculin suara, gitu, tampilin layar dan seterusnya. Sensor itu mungkin ya gambar di depan, video, accelerometer, gauge, engine, sensor dan seterusnya gitu. Kalau kalian nggak punya malas baca buku, sebenarnya ini aja sih, tanya aja di sini apa itu konsep, tapi tentu saja harus nama pengarang bukunya ya, karena takutnya dia bicarain apa gitu kan. Stuart Russell nanti dia menjelaskan tuh performance, measure, aktuator, sensor gitu. Untuk misalnya untuk dia langsung menjelaskan gitu ya. Jadi yang diribetkan sama dosen guru itu ya inilah, jadi yang bikin dikasih soal, coba PAS taksi otomatis, masukin chat GPT langsung di copy gitu kan ya, langsung jawaban itu. Ada aktuator, contohnya rem gitu kan. Taksi ada soal lagi ya, ini macam-macam ya, ada yang internet shopping. Oh ini ada jenis environment ya,
Jadi environment tipe itu ada yang observable, deterministic, jadi kayak papan catur. Papan catur itu dia bisa di observe semuanya ya, kelihatan musuh atau lawannya itu bisa ngelihat masing-masing gitu ya. Tapi kayak poker atau bridge ya, nggak kelihatan itu, cuma kartu kita doang yang kelihatan. Kartu lawan nggak kelihatan kan ya, tutup ini. Misalnya apa, internet shopping ya, bagaimana tipe environment internet shopping. Dia bisa nebak nggak ini? Oh ini ya, stop aja dah. Menurut konsep environment Stuart Russell, ini ada yang full partial observable ini ya, kemudian ada lagi deterministic, and then stochastic, episodic, sekuensial. Di sini malah nggak ada sekuensial. Static, ada dynamic atau discrete gitu ya. Bisa menunjukkan karakter berdasarkan pembagian di atas. Internet shopping masuk kategori apa ya gitu ya. Oh dia belum, nggak ngerti dia. Maksudnya itu, tapi kalau ditanya satu persatu sih bisa, apakah observable gitu kan, deterministic, apakah fully observable, dia nyebutnya fully observable ya. Tanya satu persatu deterministik, jadi jawabannya ini ya. Ternyata no ya. Kemudian determinis, partly dinamik, episodik ya. Enggak episodik ya, berarti continue nih. Untuk istilah-istilah ini bisa dibaca di buku yang saya share ya. Jadi tinggal dilihat, ada sudah saya kasih bookmark. Tinggal environment itu ada PAS tadi, kemudian ada ini ya, environment, tipe-tipe environment ya, fully observable, ada kemudian ada single agent, multi agent ya. Kalau catur, main catur berarti dua dia, deterministic, stochastic, dan seterusnya. Kemudian kalau pengen kita latihan, kita tanya aja apakah ada library Python dari Python apa tadi ya, untuk
ternyata ada ya, intelligent agent. Kita coba aja. Ini ada OpenAI namanya, GIM gitu. Bisa beri contoh. Kelihatannya sih ini kita harus apa nih, pay install dulu ini kita coba deh copy code, kemudian kita buat di sini file, misalnya GIM, namanya GIM. GIM Mac episode range 20, import GIM. Kita pakai ini aja dah ya. Kita run. Saya ada error nih. Kita jalankan pakai komen, coba komen Python GIM di line 1 sama line 3. Oh, ini kayaknya impor dulu ya. Oh, biasa nih standar pip install GIM gitu ya. Jangan-jangan besar lagi. Untuk NLP, natural language processing, nanti pertemuan ke berapa saya lupa itu, nanti ada Bu Jelita ya, yang spesialis text processing, text analitik dan seterusnya. Kita jalankan lagi. Ini ada error seperti ini ya. Di baris keberapa GIM Mac tadi? Oh, ini ya.
reload game. Oh, bermasalah di sini ya. Ini udah bener ya. Di baris ke-6. Gimmick. Ini apa ya, catpol itu ya. Kadang updatean terbaru ini reinforcement learning. Oh, mountain. Iya, bermasalah di ini ya, di atribut. Jadi dia diminta install ulang berarti ya. Kalau pip install berarti pip uninstall game. Atau mintanya PIP3 kali ya, coba PIP3. Atau saya namanya game nggak boleh kali ya, coba save s. Oh, harus ke situs resminya berarti ini. Ke game PayPay install game. Ada dokumentasinya nggak nih ya? Version 2022. Ini ada penjelasannya ya. Oke, silakan coba yang lain ya. Ini ada beberapa nanti kita pakai ya. Kayak TensorFlow, terus Keras, PyTorch. Nah, ini belum pernah saya lihat nih. Spachi ini untuk NLP.
Untuk GPT sendiri itu eh, berapa ukuran library? GPT 1, 2, 3. GPT-3 sangat besar, 700 giga. Wah, ini habis laptop nih kalau kita download. GPT-1 berapa? 0, atau 400. Nah, ini bisa kita pakai nih GPT-nya ya. Yang ini nih. Ntar kita coba berikutnya aja ya. Ada pertanyaan nggak instalasi yang barusan? Untuk Linux udah saya share yang ini untuk yang Ubuntu bisa kalian coba ya. Untuk yang slide-nya kalian baca sendiri ya. Ini dari yang saya share sampai selesai. Nanti itu ada agent yang paling sederhana, cuma berhenti maju gitu kan. Ada lagi yang diolah dulu sampai ada yang ditambahin seberapa happy gitu kan penggunanya gitu. Ada yang lagi bisa di training ulang agent learning. Nah, nanti kita pelajari yang ini ya. Ini termasuk yang terbaru yang machine learning ya. Jadi ada bisa diupdate ya, kecerdasannya gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Kalau nggak ada nih nanti saya kasih tugasnya gampang ya, mungkin ya laporan instalasi aja tadi.